Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dimulai dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar Sementara UUD 1950 dibuat sebagai dasar konstitusional untuk masa transisi dari negara serikat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). UUD ini berlaku mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 dan menganut sistem demokrasi liberal dengan kabinet parlementer di mana presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab kepada DPR. Undang-Undang Dasar 1950 terdiri atas mukadimah dan batang tubuh berisi 6 bab dan 146 pasal yang mengatur tentang A. Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Alat kelengkapan negara dan tugasnya, C. Pemerintah daerah dan daerah swapraja, D. Konstituen serta perubahan Undang-Undang Dasar, E. Ketentuan peralihan dan penutup. UUDS ini bersifat sementara hingga terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar tetap. Namun, kondisi politik saat ini tidak stabil, karena sering terjadi pergantian kabinet 7 kali dan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisi, yang pertama, pembubaran Konstituante, yang kedua, pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan pencabutan UUDS 1950, dan terakhir pembentukan MPRS dan DPAS. Dengan dekret ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Masa ini menunjukkan ciri demokrasi masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang pertama, parlemen berperan besar melalui mosi tidak percaya. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketiga, kehidupan partai politik dan pers sangat bebas. Yang keempat, pemilu dilaksanakan secara demokratis. Yang kelima, daerah memiliki otonomi luas berdasarkan Undang-Undang Dasar asas Negara Republik desentralisasi. Indonesia tahun 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pelaksanaan pemilu 1955 berjalan demokratis dan menghasilkan 4 partai besar, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, setelah pemilu terjadi pemberontakan, PRRI atau Permesta 1958 dan pengunduran diri Wakil Presiden Muhammad Hatta 1956 akibat konflik politik. Selama berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950, terjadinya 7 kali pergantian kabinet dan konstituante gagal menyusun konstitusi baru. Presiden Soekarno memberikan amanat pada sidang konstituante pada tanggal 22 April 1959 yang berisi anjuran kembalinya kepala negara dan pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui amandemen. Presiden mengungkapkan 4 hal yang menjadi alasan dari usulan kembalinya kepala negara dan pemerintahan kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 dapat menjadi solusi untuk kondisi negara yang sedang genting. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan ideologi dan mengakar pada kebudayaan Indonesia. Yang ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat melancarkan jalannya pemerintahan dengan lebih efektif. Dan yang terakhir, kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara benar-benar sesuai hukum yang berlaku. Untuk mengatasi krisis politik, Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin, tetapi ditolak oleh konstituen. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya 1. Membubarkan konstituen, 2. Menetapkan kembali UUD 1945, 3. Menyatakan UUDS 1950 tidak berlaku, 4. Membentuk MPRS dan DPAS sementara.